Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Yusuf Muji Slamet. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini tanggal 29 Juni tahun 2026, alhamdulillah bisa hadir di sini dengan tujuan ingin podcast Majelis Subhanul Khair. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya bisa mengundang langsung Ketua Jamaah Majelis Subhanul Khair, yaitu Ustadz Faris. Monggo Ustadz Faris. Alhamdulillah Ustadz bisa datang ke sini. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas kedatangannya ya. Ya, alhamdulillah mumpung ada kesempatan. Alhamdulillah. Oke, pemirsa, alhamdulillah kita sudah kedatangan langsung Ketua Jamaah Majelis Subhanul Khair, yang mana sudah kita lihat sendiri ada di samping saya. Oke Ustadz, perkenalkan nama jenengan kepada pemirsa langsung. Iya. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Al-Farisi. Nah, kita ini namanya sama Ustadz. Sama saya nama Yusuf kita. Muji Slamet. Yes. Muhammad Yusuf Al-Farisi. Bisa kok sama seperti Ustadz? Ya, alhamdulillah, ini cocok ini ya. Alhamdulillah. Cocok. Alhamdulillah. Oke Ustadz, begini Ustadz. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya pertanyakan kepada jenengan mengenai Jamaah Subhanul Khair. Awal mula didirikannya Jamaah Subhanul Khair ini pada tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa ini Ustaz? Nah, ini saya akan jawab pada tanggal 12 Februari 2026. Oh, berarti baru kemarin Ustaz? Baru kemarin. Belum lama, alhamdulillah baru kemarin. Alhamdulillah Ustaz. Tapi anak-anaknya luar biasa. Walaupun baru kemarin itu sudah jos. Alhamdulillah. Ya udah mantap. Semangat Ustaz anak-anaknya. Semangat, alhamdulillah. Oke Ustaz, dari tanggal itu kan sudah berdiri Ustaz. Ini ada pertanyaan awal dari saya. Bagaimana Ustadz ini bisa mengumpulkan anak-anak muda yang di zaman sekarang itu kan zaman-zaman modern Ustadz. Iya. Ada yang suka keluyuran, nongkrong-nongkrong nggak jelas. Itu caranya Ustadz untuk mengumpulkan, membuat satu majelis ini itu upayanya bagaimana, caranya bagaimana Ustadz? Nah, ini seperti ini Pak Yusuf. Ini alhamdulillah. Ini salah satunya barokah guru-guru saya dan barokah orang tua saya. Nah, itu salah satunya itu. Kalau semisal tidak ada barokah dari guru, ya diridhoi sama orang tua, nggak bakal mungkin jadi seperti ini. Ustaz. Semua itu karena dari orang tua juga. Nah, Ustaz, iya, itu dukungan orang tua, barokahnya guru-guru saya. Alhamdulillah gampang mengumpulkan anak-anak muda zaman sekarang. Tapi semua itu berkah ada dukungan dari orang tua dan dari guru Ustaz juga ya? Iya, seperti itu. Oke Ustaz, pertanyaan selanjutnya seperti ini Ustaz. Jamaah Subhanul Khair ini kan sudah mulai berjalan Ustaz ya? Iya. Oke Ustaz, begini Ustaz, sekarang kan di YouTube, di Instagram itu kan seperti Az-Zahir, Habib Syekh Jawa Timur itu kan sudah terkenal Ustaz ya? Iya.
Ini kok misalkan Allah mudahkan jalannya, Allah ridhoi jalannya Majelis Subhanul Khair ini kok bisa terkenal seperti mereka, Amin, Ustaz. amin, amin. Ini rencana Ustadz ini, apa ke depannya itu mau bikin apa generasi penerus atau yang sudah ada itu diteruskan lagi atau bagaimana, Ustadz? Ya, nih tanggapannya. Yang pertama itu, yang penting istiqomah dulu. Yang nomor satu yang penting istiqomah. Soalnya apa? Al istiqomah khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih penting ya, atau lebih baik daripada 1000 keramat. Itu lebih baik daripada 1000 keramat. Berarti yang penting itu istiqomah dulu, Ustaz. Istiqomah dulu. Kalau masalah terkenal itu ya pokoknya Ya, berjalannya waktu, Ustaz. Waktu, yang penting nomor satu terkenal. Istiqomah. Iya, yang nomor satu istiqomah dulu. Iya, Ustaz, betul. Oke, Ustaz. Yang penting istiqomah, Ustaz ya. Iya, yang penting istiqomah dulu. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya mengenai jamaah Subhanul Khair. Bagaimana respon nih, Ustaz? Respon dari warga, terutama lingkungan sini, Ustaz ya. Iya. RT 1 RW 1 Dukuh Wonokerto, Bandar, Kabupaten Batang. Iya. Itu responnya dari para bapak-bapaknya, ibu-ibunya, terus apa dari ustadz, dari kiai, dari ulama, warga sekitarnya itu tanggapannya bagaimana, Ustaz, mengenai jamaah Majelis Subhanul Khair ini? Nah, ini saya jawab lagi. Alhamdulillah di desa sini, di RT sini, ya di kecamatan, di kabupaten sini, alhamdulillah banyak yang mendukung. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. 90, enggak 95 ini malahan. Iya. 98 lah. Alhamdulillah mendukung. Iya, mendukung semua. Ya, memang ada beberapa yang tidak suka, tidak mendukung. Tapi alhamdulillah kebanyakan mendukung. Kebanyakan, mayoritas mendukung semua. Betul. Alhamdulillah. Iya. Oke, Ustaz. Iya. Dari kalangan kan alhamdulillah sudah 98% mendukung. Iya. Begini, Ustaz, pertanyaan selanjutnya mengenai peralatan ini, Ustaz. Nah, kan peralatan itu kan pasti butuh biaya, Ustaz. Ya. Itu peralatan itu diperoleh dari iuran anak-anak atau ada yang ngasih dari siapa, Ustaz? Peralatan yang buat ini majelis ini, Ustaz. Ini salah satu kenikmatan ini ya. Yaitu alat itu ada yang ngasih. Ada yang ngasih. Ada yang ngasih. Awal itu ada yang ngasih, alhamdulillah. Saya sebutkan sekalian, nggak masalah. Oh, nggak apa-apa, Ustaz. Soalnya positif itu ya, kegiatan positif itu yang baik, betul. Alhamdulillah. Itu dari jamaah sini RT 1 RW 1 Desa Wonokerto. Ya, itu dari jamaah Putri Mar'atus Sholihah. Dari jamaah ibu-ibu, Ustaz. Itu dari jamaah ibu-ibu. Ibu-ibu dukung 100%, Ustaz ya. Alhamdulillah. Kalau enggak seumpama semisal ya enggak ada yang memfasilitasi, iya betul. Enggak bakal ada terjadinya jamaah Subhanul Khair ini. Nah, berarti terutama itu alat-alat dikasih yang dari jamaah ibu-ibu. Nah, seperti itu. Atau soleha. Ya. Tidak beda lagi seperti sama jamaah laki-laki sini juga sama. Jamaah Darul Mutakin. Yaitu khususnya jamaah laki-laki sama. Ya. Nggak ada yang membedakan antara jamaah perempuan. Sama-sama mendukung juga, Ustaz, ya. Soalnya kan ini kegiatan positif. Iya, kan? Kegiatan positif. Alhamdulillah bapak-bapak juga dukung, Ustaz. Iya, bapak-bapak, ibu-ibu semua alhamdulillah. Ya memang ada beberapa yang tidak suka. Tapi nggak masalah itu. Masalah ya. Yang namanya perbuatan kebaikan itu pasti ada salah satu yang tidak suka, Ustaz. Jangankan kok kita orang awam, Ustadz ya. Rasulullah saja kan seorang Rasul saja banyak sekali musuhnya. Apalagi seperti kita ya. Kita umatnya. Betul. Kita ngikutin arusnya aja. Betul Ustadz. Ada batu ya
kalau arusnya masih jalan aja. Betul. Ya ada lika-liku nggak masalah. Yang penting kita arusnya emang bener-bener hal positif. Seperti itu. Oke Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya begini Ustadz. Jamaah Subhanul Khair itu kan yang saya amanati itu, yang saya perhatikan, amati itu kan dilaksanakan itu setiap malam minggu Ustadz. Nah ini pertanyaan saya begini, kenapa kok harus malam minggu, nggak malam Senin atau malam Jumat misalkan, atau malam yang lain Ustadz? Kenapa harus malam minggu? Ini pertanyaan yang saya pertanyakan seperti itu Ustadz. Nah seperti ini, dulu tahun-tahun kemarin ini ya, tahun-tahun sebelumnya gitu maksudnya ya. Sebelum ada kelompok atau grup Majelis Subhanul Khair, yang saya amati itu setiap kali datang waktu malam Ahad, itu pasti ya keluyuran, bergedang sampai malam. Ini minta maaf ya, ada yang sampai mabuk, ada yang soalnya aneh-aneh lah. Malam minggu Ustadz ya. Itu malam minggu kebanyakan kegiatan-kegiatan yang negatif Ustadz. Nah seperti itu, salah satunya seperti itu ya. Ada ini saya ambilnya malam minggu biar ada kegiatan positif ya. Betul. Nah seperti berarti itu. Begini Ustadz, kegiatan malam minggu sebelum ada Jamaah Subhanul Khair itu kan anak-anak muda kebanyakan berbuat yang negatif. Ya, seperti itu. Makanya Ustadz pilih malam minggu itu buat kegiatan yang positif. Gitu Ustadz. Nah seperti itu. Alasannya seperti itu. Oke Ustadz. Oke Ustadz. Pertanyaan yang selanjutnya mengenai Jamaah Subhanul Khair. Sekarang kan sudah mulai berjalan Ustadz ya. Sudah mulai istiqomah. Kemarin juga sempat main acara santunan anak yatim. Alhamdulillah udah mulai. Terus ada panggilan lagi acara Ibnu Absor. Ansor itu kan juga hadir ke sana Ustadz ya. Alhamdulillah. Itu mental anak-anak itu bagaimana Ustadz? Apa dia masih